Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Kartika Chandra, NIM 3302001900003. Pada video ini saya sedikit menyampaikan materi tentang hadis konsumsi. Pengertian dari konsumsi. Konsumsi dari bahasa Belanda konsumti, bahasa Inggris consumption, ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Secara sederhana, konsumsi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan sehari-hari. Konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusiawi. Hadis konsumsi dari H.R. Nasai yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, An Umar bin Su'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi israfin wala makhila, rawahun Nasai. Yang artinya dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Matan hadis dari hadis konsumsi, kulu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi israfin wala makhilah. Artinya, makan dan minumlah, bersedekahlah, serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Analisis kata dari hadis konsumsi, kulu, minum dan makanlah. Tasoddaqo, bersedekahlah. Albasu, berpakaianlah. Fi, di dalam. Ghairi, tidak. Israfin, berlebihan. Wala, dan tidak. Makhilah, sombong. Analisis kalimat dari matan hadis. Lafaz kulu fi'il amr yang menunjukkan laki-laki jamak. Lafaz tasoddaqo fi'il amr yang menunjukkan perintah laki-laki jamak. Lafaz albasu fi'il amr yang menunjukkan perintah laki-laki banyak. Lafaz fi merupakan huruf jar. Lafaz israfi isim yang dibaca jar karena kemasukan huruf jar fi. Tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Lafaz wala, wa merupakan huruf, sedangkan la adalah nafi. Lafaz makhila isim mufrad yang dibaca jar, alamat jarnya kasroh. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa pada dasarnya konsumsi adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan akhirat. Untuk seorang muslim sudah sepatutnya jika kita meninggalkan israf dalam hal apapun, termasuk dalam hal ini yaitu tentang konsumsi, karena berlebih-lebihan ini adalah saudara setan. Berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan apa yang kita inginkan, karena apa yang kita inginkan tidak selamanya menjadi apa yang kita butuhkan. Jika kita menuruti hawa nafsu untuk segala sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan, maka yang terjadi adalah kemudaratan dan kesia-siaan. Sanad dari hadis konsumsi. Sanad yang pertama yaitu Umar bin Syu'aib, sanad kedua ayahnya Umar bin Syu'aib, sanad yang ketiga kakeknya Umar bin Syu'aib. Perawi. Periwayat yang pertama yaitu kakeknya Umar bin Syu'aib, periwayat kedua ayahnya Umar bin Syu'aib, periwayat ketiga Umar bin Syu'aib. Wurud dari hadis konsumsi. Dalam suatu riwayat dikemukakan pada zaman jahiliyah ada seorang wanita yang tawaf di Baitullah dengan telanjang bulat dan hanya berjawab secari kain. Ia berteriak-teriak dengan mengatakan, pada hari ini aku halalkan sebagian dan seluruhnya
kecuali yang kututupi ini. Maka turunlah ayat Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang memerintahkan untuk berpakaian rapi apabila memasuki masjid. Dan diriwayatkan pula bahwa Bani Amir di musim haji tidak memakan daging dan lemak, kecuali makanan biasa saja. Dengan demikian mereka memuliakan dan menghormati haji. Maka orang Islam berkata, kami yang lebih berhak melaksanakan itu. Maka turunlah ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya manusia memakai zinah atau pakaian yang indah dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan lainnya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dalam hadis ini memberikan pemahaman bahwa konsumsi adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Walaupun manusia dibebaskan untuk mengelola bumi ini untuk keperluan makan dan minum mereka, namun bukan berarti semua itu bisa dilakukan dengan semaunya sendiri. Karena hak mengelola ini bukanlah hak pribadi, melainkan hak bersama sebagai makhluk sosial. Oleh karenanya, maka agar tidak terjadi keseimbangan pemenuhan hak individu atau pribadi dan hak bersama, supaya tidak terjadi saling merugikan satu dengan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rambu-rambu yang harus ditaati oleh manusia. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pribadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. Selanjutnya, hukum yang timbul dalam hadis konsumsi. Menurut pendapat As-Sakti mengenai penafsiran surat Al-A'raf ayat 31, dahulu di masa jahiliyah, orang-orang yang melakukan tawaf di Baitullah sambil telanjang bulat mengharamkan wadah atau minyak samin di atas diri mereka sendiri selama mereka berada di musim haji. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap mereka, makan dan minumlah kalian, hingga akhir ayat. Diriwayatkan dari Hasan cucu Rasulullah bahwa apabila ia akan mengerjakan sholat, ia memakai pakaian yang sebagus-bagusnya. Ketika ia ditanya orang dalam hal itu, ia menjawab, Allah itu indah, suka kepada keindahan, maka saya memakai pakaian yang bagus. Dalam ayat ini Allah mengatur urusan makan dan minum. Kalau pada masa jahiliyah, manusia yang mengerjakan haji hanya makan makanan yang mengenyangkan saja, tidak makan makanan yang baik dan sehat yang dapat menambah gizi dan vitamin yang diperlukan oleh badan. Maka dengan turunnya ayat ini, makanan dan minuman itu harus disempurnakan gizinya dan diatur waktu menyantapnya dengan terpelihara kesehatannya. Dengan begitu, manusia lebih kuat mengerjakan ibadah. Ayat ini juga menerangkan bahwa memakai pakaian yang bagus, makan makanan dengan baik, dan minum minuman yang bermanfaat dalam rangka mengatur dan memelihara kesehatan dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Karena kesehatan badan banyak hubungannya dengan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang berlebihan berakibat terganggunya kesehatan. Karena itu, Allah melarang berlebihan dalam makan dan minum. Sekian video tentang hadis konsumsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not very good with people.